Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Race 2 tahun 2013. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Di awal film, Shin memperlihatkan seorang penembak jitu yang tengah membidik sebuah mobil kuning. Dan tak lama dari itu, ia pun menembaknya. Kemudian, Shin beralih dengan prolog yang memperkenalkan seorang pria kaya raya bernama Arman Malik, yang mana dirinya merupakan pemimpin mafia yang paling berbahaya di Asia dan berkuasa di Istanbul, Turki. Arman sendiri merupakan orang yang sangat licik, pun kekayaannya itu adalah hasil dari kelicikannya. Beberapa kekayaan Arman itu berupa pulau pribadi yang selalu ia beli setiap bulannya, rumah bak istana, hingga pesawat pribadi. Dan Arman memiliki moto dalam hidup, yaitu ia cinta uangnya dan juga uang orang lain. Selain itu, ia sangat membenci kejujurannya dan juga pengkhianatan, di mana dirinya tak segan-segan akan menghabisi setiap orang yang berani mengkhianatinya. Arman Malik memang merupakan sosok yang licik dan kejam, akan tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap seorang gadis cantik bernama Omisa, karena Arman begitu menyukai Omisa yang Arman ketahui sama-sama licik seperti dirinya, di mana Omisa sendiri adalah seseorang yang memiliki keahlian mencopet dalam situasi apapun. Diketahui bahwa Arman dulunya adalah seorang petarung jalanan, akan tetapi berkat bantuan saudara tirinya yaitu Alina, Arman mampu menjadi sosoknya yang sekarang. Sedangkan Alina sendiri merupakan seorang wanita yang penuh ambisi, yang tak segan-segan akan membunuh setiap orang yang menghalangi jalannya. Alina pun ikut berpartisipasi dalam setiap bisnis yang dilakukan oleh Arman. Oleh karena itu, setengah dari kekayaan Arman adalah milik Alina. Keduanya pun dikenal sebagai raja dan ratu judi yang mampu menghasilkan uang miliaran hanya dalam waktu satu malam. Hingga di suatu hari, ketika Arman sedang ikut berjudi di kasino milik temannya yaitu Tafar, Arman mempertaruhkan semua uang yang ia bawa ke dalam perjudian tersebut, karena Arman sendiri sangat yakin bahwa dirinya yang dibantu Alina akan menang dengan mudah. Dan begitulah kehidupan di antara keempat orang itu berjalan, sampai sebuah badai pun datang, di mana badai yang dimaksud adalah Ranveer Singh, atau dalam film Race pertama kita kenal dengan sebutan Ronnie. Lalu, Shin pun memperlihatkan Ranveer yang nampak begitu senang ketika menonton berita yang memberitakan tentang pencurian gerbong kereta yang berisi ratusan rim kertas cetakan uang euro. Kemudian, Shin beralih memperlihatkan Ranveer yang membawa 2 kantong uang sejumlah 5 juta euro ke kasino milik Tafar. Dan Tafar yang mengetahuinya begitu tertarik kepada Ranveer, sehingga ia pun memperhatikannya melalui CCTV. Di meja judi, Ranveer pun langsung mempertaruhkan semua uang yang dibawanya itu. Akan tetapi, dalam permainan judi itu, Ranveer kalah dengan hanya mendapat angka 4. Namun meskipun begitu, tidak nampak wajah sedih dari Ranveer setelah kekalahannya sebanyak 5 juta euro, sehingga Tafar pun menjadi begitu heran. Ranveer sendiri sengaja mengikuti judi tersebut untuk bertemu dengan Tafar, karena Ranveer ingin mengajaknya untuk berbisnis. Ranveer mengatakan bahwa ia memiliki stok kertas mata uang euro yang tak terbatas, karena ternyata Ranveer lah yang merampok kertas bahan baku pembuatan uang di scene sebelumnya. Dalam bisnis yang Ranveer maksudkan, ia akan memberi 1.500 juta mata uang euro palsu kepada Tafar, dan sebaliknya Tafar cukup memberi 500 juta mata uang euro asli kepada Ranveer, sehingga Tafar dapat untung banyak dalam mengelola kasino tersebut. Dan mendengar hal tersebut, Tafar pun langsung menjadi tertarik, sehingga ia meminta waktu selama 24 jam untuk menghasilkan 500 juta euro kepada Ranveer. Di keesokan harinya, Tafar menemui Arman untuk meminjam uang 500 juta euro, dan Arman dengan mudah akan memberikannya dengan syarat uang itu harus dikembalikan dalam waktu 15 hari, dan jika tidak, maka 5 kasino milik Tafar akan menjadi milik Arman, dan Tafar pun langsung menyetujuinya. Setelah mendapatkan uang 500 jutanya, Tafar langsung memberikan uang tersebut kepada Ranveer, dan Ranveer memberikan uang 1.500 juta euro berikut dengan mobil-mobilnya. Mereka pun berjabat tangan sebagai tanda kerjasama dalam bisnis tersebut. Singkat cerita, ketika Tafar sedang berada di rumahnya, ia melihat berita bahwa perampok kertas uang sudah ditangkap, dan mereka sama sekali belum mencetak uang sepeser pun. Mengetahui hal tersebut, Tafar pun bergegas mengecek uang yang Ranveer berikan sebelumnya. Dan ternyata semuanya hanya berisi gepokan kertas saja dan bukannya uang.
Lalu di tengah kepanikannya itu, Ranveer muncul dan mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk membuat Tafar kehilangan segalanya, di mana hal tersebut merupakan balas dendam Ranveer setelah apa yang Tafar lakukan kepada Ranveer. Ternyata Ranveer tidak mendalangi perampokan tersebut, melainkan ia hanya mengakali berita tersebut untuk dapat ia pergunakan sebagai upaya menjebak Tafar. Tafar sendiri yang mendengar pengakuan Ranveer merasa begitu bingung karena ia tidak mengetahui kesalahan apa yang sudah ia lakukan kepada Ranveer sebelumnya. Beberapa waktu pun berlalu. Setelah apa yang Ranveer lakukan kepada Tafar, Ranveer pun menemui seseorang di mana orang itu adalah Arman, dan ternyata keduanya bekerja sama dalam upaya menipu Tafar sebelumnya. Lalu, scene pun flashback ke 5 hari sebelumnya, di mana setelah menonton berita, Ranveer menemui temannya Ardi, yang mana pada race pertama ia berperan sebagai detektif palsu. Kedatangan Ranveer sendiri adalah untuk menawarkan bisnis bernilai miliaran rupiah, dengan syarat Ardi harus mempertemukan Ranveer dengan Arman. Awalnya, Ardi mengatakan bahwa ia tidak mau berurusan dengan Arman karena diketahui bahwa Arman adalah seorang mafia yang berbahaya. Akan tetapi setelah dijanjikan upah 10%, Ardi pun menyanggupinya hingga akhirnya Arman yang saat itu bersama dengan Alina bertemu dengan Ranveer pada acara perlombaan berkuda, dan nampak Alina pun begitu terpesona kepada Ranveer pada pandangan pertama. Dalam perlombaan berkuda itu, Ranveer sengaja membuat Arman terkesan kepadanya. Dan ketika mengobrol, Ranveer mengajaknya bekerja sama untuk menipu Tafar, karena Ranveer mengetahui bahwa Arman begitu menginginkan kasino milik Tafar, yang mana kasino tersebut bernilai 1.500 juta euro. Akan tetapi, Ranveer memastikan kepada Arman bahwa Arman cukup membayar 500 juta euro saja. Dan untuk kerjasama itu, Ranveer hanya meminta imbalan 10%, yang mana tak lama langsung Arman setujui. Kembali ke masa sekarang, Ranveer datang menemui Arman untuk meminta 10% bagiannya karena kini Arman memang sudah berhasil memiliki kelima kasino milik Tafar dan bagian Ranveer tersebut sudah berada di dalam mobil Ranveer. Akan tetapi Arman yang licik mengajak Ranveer untuk mempertaruhkan uang bagiannya di meja judi miliknya. Singkat cerita saja, Ranveer yang menyanggupinya pun lantas melakukan permainan judi tersebut di atas kapal pesiar milik Arman. Dan menurut kebiasaan, Arman selalu dibantu Alina dalam permainan tersebut. Akan tetapi, Ranveer yang cerdik tidak mau menyentuh kartunya sehingga Alina tidak bisa mendeteksinya. Dan ketika Arman sudah menaruh kartunya di atas meja, barulah Ranveer mengambil kartunya itu. Dan ternyata Ranveer memiliki 3 as juga. Dan untuk hal itu seharusnya Ranveer yang menang. Akan tetapi ia sengaja mengalah agar Arman yang dapat menang. Hal tersebut pun ternyata dapat membuat Arman begitu terkesan kepada Ranveer, dan Alina sendiri menjadi tambah tertarik kepada Ranveer, sehingga mereka bertiga pun kini menjadi teman. Dan dari sejak itu, Arman selalu memanggil Ranveer dengan sebutan pahlawan. Beberapa waktu berlalu, sebuah pesta perayaan atas kepemilikan kasinonya pun Arman gelar, dan ketika Ranveer hadir di pesta tersebut, tak sengaja ia bertabrakan dengan Omisa. Dan ketika dompet Omisa yang jatuh terbuka, Ranveer melihat foto Sonia di dalamnya. Oleh karena itu, Ranveer pun bertanya-tanya ada hubungan apa antara Omisa dan Sonia. Dan sejak saat itu, Ranveer berusaha mendekati Omisa, meskipun ia tahu bahwa Omisa adalah kekasih Arman. Arman sendiri tak langsung sepenuhnya percaya kepada Ranveer. Oleh karena itu, Arman berusaha bertanya kepada Ardi tentang siapa Ranveer sebenarnya. Akan tetapi, sebelum Ardi menjawab, Ranveer terlebih dahulu menjelaskan bahwa tujuan ia yang sebenarnya adalah untuk berbisnis dengan Arman dengan hasil senilai 15 miliar euro. Ranveer pun meyakinkan Arman, jika ia bisa mengeluarkan uang dengan jumlah sebesar itu, maka ia pun akan mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Dan oleh karena itu, Arman pun menjadi tertarik. Mengetahui hal tersebut, Ardi yang sejak awal selalu membantu Ranveer bertanya mengapa Ranveer begitu baik kepada Arman. Dan pada scene ini barulah Ranveer menceritakan hal yang sebenarnya, di mana pada scene flashback Sonia dan Ranveer yang sedang dalam perjalanan akan pergi ke Bangkok. Terlebih dahulu Ranveer pergi ke bank sedangkan Sonia menunggu di dalam mobil. Dan tak lama Ranveer turun dari mobil, seketika mobil itu langsung meledak, di mana kejadian tersebut adalah kejadian di awal scene yang dilakukan oleh penembak jitu. Ranveer yang melihat si penembak jitu berada di atas gedung langsung mengejarnya, dan ketika berhasil menangkapnya, ia mendapati bahwa si penembak itu adalah orang suruhan Tafar. Akan tetapi Tafar bukanlah dalang dari semuanya, ia hanya dibayar untuk mencari pembunuh Sonia.
dan ternyata Armanlah dalang dari pembunuhan Sonia. Tafar sendiri sudah membayar dosa dari pembunuhan Sonia, dan kini giliran Arman yang harus membayarnya. Ranveer tahu bahwa Arman begitu mencintai uang, dan oleh karena itu Ranveer akan membuat Arman kehilangan segalanya, sehingga hal tersebut memaksanya untuk mengemis di jalanan. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Ranveer yang memasuki apartemen Omisa ketika tempat itu sedang kosong. Di kamarnya, Ranveer menemukan foto Omisa bersama Sonia dan paspor atas nama Tania, dan ternyata Omisa merupakan Tania yang Sonia maksud sebagai adiknya. Ketika sedang mencari petunjuk lainnya, tiba-tiba Omisa datang dan memergoki Ranveer. Omisa pun mengakui semuanya kepada Ranveer, dan ia berkata bahwa ia mendekati Arman adalah semata-mata untuk membunuhnya karena sudah membuat Sonia meninggal. Dan Ranveer yang mendengar hal itu dengan mudah mempercayai Omisa. Akan tetapi, percakapan di antara keduanya didengar oleh Arman melalui mikrofon yang terpasang di cincin Omisa. Oleh karena itu, dengan cepat Arman pun menuju apartemen Omisa. Mengetahui Arman datang ke apartemen Omisa, dengan cepat Ranveer pun bersembunyi. Dan setelah Ranveer berhasil kabur, Omisa dan Arman malah tertawa, di mana ternyata Omisa hanya berakting di hadapan Ranveer agar Ranveer percaya bahwa Omisa adalah adik dari Sonia. Arman sendiri sejak dari awal sudah mengetahui bahwa Ranveer adalah kekasih dari Sonia. Akan tetapi ia berpura-pura tidak mengetahuinya dan terus mengikuti permainan Ranveer untuk menghancurkan dirinya. Singkatnya, di lain hari atas komando dari Ranveer, Ardi mendatangi Arman dan memberitahu bahwa Ranveer akan menipunya. Ranveer sebenarnya datang untuk membalas dendam atas kematian Sonia, di mana upaya tersebut akan Ranveer lakukan dengan ia yang akan mencuri kain kafan suci di Turin seharga 50 miliar euro, dan akan ia jual kepada Arman seharga 20 miliar euro. Akan tetapi setelah uang itu didapat dari Arman, Ranveer pun akan kabur bersama dengan uang tersebut juga kain kafannya. Mendengar kesaksian Ardi, Arman mengatakan bahwa ia akan tetap mengikuti permainan Ranveer, sedangkan Alina terlihat begitu keberatan karena memang terdapat uangnya juga dalam kekayaan Arman tersebut. Dan meskipun begitu, Alina pada akhirnya berhasil diyakinkan oleh Arman. Kemudian, pada suatu hari, Alina pun berusaha mendekati Ranveer dan mengajaknya pergi. Dan ketika keduanya berada di dalam mobil, Arman begitu panik dan langsung menelpon Alina untuk memberitahu bahwa di mobil tersebut sudah dipasangi bom yang akan meledak ketika mobil itu melambat. Seketika Ranveer yang mengetahui hal tersebut pun langsung mencari keberadaan bom yang dimaksud dan langsung melemparkannya sesaat sebelum bom itu meledak. Atas kejadian tersebut, Ranveer bertanya mengapa Arman mengetahui bahwa mobilnya sudah dipasangi bom. Dan menurut Arman, ia tahu dari anak buahnya yang mana bom tersebut dipasang oleh anak buah Tapar. Lalu, keesokan harinya, Arman dan Ranveer berbincang mengenai kain kafan Turin. Dan di tengah perbincangan itu, Arman didatangi oleh Anza yang mana ia adalah seorang mafia yang lebih kaya di atas Arman. Dan Arman bermaksud akan meminjam uang kepadanya untuk membeli kain kafan tersebut. Anza sendiri berjanji akan memberikannya uang dengan syarat Arman harus mengalahkan jagoannya yaitu Tifon terlebih dahulu. Dan meskipun Arman yang sudah lama pensiun menjadi petarung, ia pun dengan terpaksa menyetujuinya. Di tempat Ranveer sendiri, Alina datang memberitahu Ranveer bahwa Arman sudah mengetahui semua rencana Ranveer dari kesaksian Ardi sebelumnya, yang memang semua itu adalah taktik dari Ranveer. Dan ternyata sebelumnya Arman memasang bom di mobil adalah untuk membunuh Alina. Akan tetapi Alina yang saat itu bersama Ranveer membuat Arman terpaksa memberitahu keberadaan bom tersebut karena tak ingin Ranveer cepat mati. Atas hal tersebut, kini Alina pun menjadi berada di pihak Ranveer untuk membantunya balas dendam kepada Arman dengan syarat Alina akan mendapatkan harta miliknya kembali. Dan mereka pun sepakat. Singkat cerita, hari pencurian kain kafan pun tiba bersamaan dengan acara pertarungan Arman. Di Roma, Italia, Ranveer melakukan pencurian dibantu oleh Ardi, sedangkan di India, Arman bertarung mengalahkan Tifon. Pencurian yang Ranveer lakukan pun berhasil, dan sama halnya dengan Arman yang berhasil mengalahkan Tifon. Kemudian, Arman yang melihat berita tentang pencurian kain kafan pun menjadi begitu senang. Sedangkan Ranveer yang masih percaya bahwa Omisa adalah adiknya Sonia, ia pun meminta bantuan kepada Omisa untuk membawa kain kafan yang palsu ke seseorang yang bernama Eric, yang nantinya akan menjual kain kafan itu kepada Arman.
Dan ketika transaksi itu dilakukan, Omisha harus diam-diam ikut dengan Eric dan bersembunyi di mobil Eric. Lalu, ketika transaksi selesai, Omisha harus membawa hasil transaksi tersebut ke bandara, dan mereka akan menghilang. Sementara itu, kain kafan yang asli, Ranveer simpan di sebuah loker yang mana kunci loker tersebut Ranveer jadikan sebuah kalung yang menggantung di lehernya. Arman sendiri yang mengetahui semua rencana tersebut tetap mengikuti permainan Ranveer, dan transaksi pun benar-benar mereka lakukan. Di sana, Eric menyerahkan kain kafan yang ia bawa dengan pergantian surat-surat berharga senilai 20 juta euro. Setelah itu, Eric pun pergi dengan Omisha. Setelah berpisah dengan Eric, Omisha ternyata tidak pergi ke bandara, melainkan ia kembali menemui Arman. Dan beberapa saat kemudian, Arman, Ranveer, Alina, dan Ardi pun bersulang sebagai tanda perayaan. Akan tetapi, ternyata minuman Ranveer sudah Alina racuni. Begitupun dengan Ardi yang nampak begitu senang ketika melihat Ranveer sekarat. Lalu, saat Ranveer sedang sekarat, Omisha pun datang membawa tas berisi surat-surat berharga itu dan mengatakan bahwa ia bukanlah Tania. Dan Arman pun mengambil kunci yang Ranveer kalungkan untuk mendapatkan kain kafan yang asli. Tak lama dari itu, Ranveer pun tewas, dan Arman memberikan Ardi imbalan atas kesetiaannya kepada Arman. Lalu mereka semua pun pergi meninggalkan mayat Ranveer. Arman meminta Alina untuk pergi ke pesawat duluan, sedangkan ia dan Omisha akan mengambil kain kafan yang asli terlebih dahulu di loker. Lalu, Shin pun memperlihatkan mereka bertiga yang terbang dengan pesawat Arman. Ketika di pesawat, sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya pun Arman ungkap, di mana ternyata ia memang ingin menyingkirkan Alina karena dirasa sudah tidak berguna lagi bagi Arman. Akan tetapi, pada detik-detik menegangkan Arman akan menembak Alina, secara mengejutkan Ranveer pun datang dengan mengendarai mobil Arman di dalam pesawat. Ternyata Alina sebelumnya tidak meracuni minuman Ranveer, dan mereka berdua hanyalah melakukan sandiwara semata untuk dapat mengelabui Arman. Dan dari sejak peristiwa bom yang ditaruh di mobil Alina, Alina memang sudah benar-benar berada di pihak Ranveer. Ranveer pun melanjutkan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, mulai dari Ardi yang memang Ranveer minta untuk berpura-pura berada di pihak Arman, dan Ranveer pun sebenarnya tahu mengenai kebohongan Omisha. Lalu, dengan menodongkan pistol, Ranveer pun bertanya kepada Arman mengenai alasan Arman membunuh Sonia. Arman sendiri langsung menjawabnya dengan berkaca-kaca, di mana menurut Arman, Sonia sudah mengkhianati dirinya karena dulunya Arman dan Sonia adalah pasangan kekasih. Sontak saja Ranveer yang mendengar hal tersebut pun berhasil dibuat tertegun oleh Arman. Dan Arman yang mengetahui reaksi Ranveer tersebut langsung menghajar Ranveer hingga terjadilah baku hantam di antara keduanya, yang mana hal tersebut membuat pesawat hilang kendali. Di tengah keadaan genting tersebut, Arman menembak semua parasut yang ada agar tidak bisa lagi digunakan. Sembari Arman pun menceritakan hal yang sebenarnya, di mana alasan Arman membunuh Sonia adalah karena dulu Sonia sudah membawa kabur uang Arman, yang jelas kita tahu bahwa ia sangat cinta uang-uangnya. Setelah menjelaskan semuanya, Arman dan Omisha pun segera terjun dari pesawat dengan membawa koper yang berisi surat-surat berharga. Sedangkan Ranveer dan Alina tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, hingga akhirnya mereka berdua meluncur dengan sebuah mobil yang sudah terpasangi parasut. Beberapa saat kemudian, Arman yang berhasil membawa kain kafan itu bersama dirinya datang menemui Anza, dan Anza memeriksanya kepada seseorang yang ahli, namun ternyata kain kafan tersebut palsu. Anza yang merasa ditipu pun kembali mengambil surat-surat berharga miliknya, namun ternyata lagi-lagi semua itu palsu. Dan sontak saja hal itu pun membuat Anza benar-benar marah kepada Arman. Kemudian di tengah kebingungan di antara mereka, ponsel Omisha berdering yang mana panggilan itu adalah dari Ranveer. Di dalam telepon, Ranveer mengatakan bahwa Arman tidak perlu memikirkan bagaimana tas dan kain kafannya dipalsukan karena Arman takkan mampu untuk memikirkannya. Kini Arman pun sudah jatuh miskin, dan bahkan dengan sedikit mengejek, Ranveer mengatakan bahwa ia bingung harus memanggil Arman yang sudah jatuh miskin itu dengan sebutan apa, dan Ranveer pun menutup teleponnya. Di tempat Anza mengatakan bahwa karena Arman yang berupaya menipu dirinya, lantas karena itu semua milik Arman harus menjadi milik Anza, termasuk Omisha. Dan Omisha sendiri dengan tanpa malu atau ragu berjalan ke sisi Anza untuk memilih Anza. Arman kini sudah benar-benar tidak punya apa-apa lagi, dan akhirnya Ranveer pun bisa benar-benar melepaskan kepergian Sonia.
Kemudian di akhir scene film, Ranveer dan Ardi bertemu. Dan sesuai dengan yang Ranveer janjikan, ia memberikan Ardi komisi. Dan sebelum pergi, Ardi terlebih dahulu menanyakan tentang keberadaan kain kafan yang asli, di mana ternyata Ranveer tidaklah mencurinya, melainkan ia hanya menyembunyikannya di gereja. Dan mereka berempat pun tertawa menang. Dan film Race 2 pun berakhir. So guys, itu alur cerita dari film Race 2 tahun 2013. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and hallelujah!